Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul aliyul azim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita selaku hamba-Nya, yang kadangkala kita ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah kepadanya, yang kadangkala kita ini melalaikan daripada salat, melalaikan daripada sedekah, zakat, berbuat baik kepada sesama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa memperbaharui daripada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjadi diri yang lebih baik lagi. Maka ada kalanya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibarengi daripada bentuk gerak pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk rasa syukur padanya. Di antaranya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yang senantiasa beliau rindu kepada kita semuanya. Sebelum kita mengucapkan sayang, rindu kepadanya, cinta kepadanya, Nabi yang senantiasa rindu kepada kita semuanya, Nabi yang lebih terdahulu cinta, sayang, rindu kepada kita selaku umatnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sihat wal afiat. Sihat wal afiat, sihat zahir wal batin. Sihat mata, sihat lisan, sihat telinga, ya, sehat akal kita, sehat tangan kita, sehat jasmani, dan daripada apa yang ada daripada tubuh kita sehat dan afiah, dibarengi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, dan kuncinya diantaranya supaya hidup kita tenang. Lihat daripada tema kita pada kali ini, yaitu cara meraih ketenangan hidup. Bagaimana supaya meraih daripada ketenangan hidup kita? Yang kadang-kalanya kita ini suka ada yang namanya rasa resah, ada rasanya gundah, ada pula rasanya kebingungan. Mungkin kalau anak zaman sekarang dia bilang galau, hamun, rasa galau yang timbul daripada hatinya, yang sehingga gerak-geriknya tidak tahu arahnya, pusing kadang-kalanya. Maka kuncinya
Supaya meraih ketenangan dalam hidup kita ini, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebagai kita ini selaku hamba yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amal saleh dengan sekemampuan kita masing-masing. Maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, daripada lanjutan ayat tersebut yaitu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Karena memang daripada kekuatan daripada kehidupan kita itu dimulai daripada hati kita, ibadallah. Kalau hati kita tenang, kalau hati kita damai, kalau hati kita bahagia, kalau hati kita senang, maka mata pun menjadi senang, pikiran pun menjadi tenang, telinga pun menjadi damai, mulut pun menjadi tentram, tangan pun menjadi indah yang ketika hanya digerakkan, dan kaki pun melangkah menjadi indah ketika dilangkahkan. Maka ketenangan, kebahagiaan, ketentraman itu mulai daripada hati kita. Maka meraih daripada ketenangan hidup, maka tenangkan dulu hatinya. Maka yang pertama daripada dimulai ketenangan hidup itu, hatinya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyimpang kemana-mana, melainkan harus tentram, tenang, damai bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan tema kita pada kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.